Shalom, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di mana saja, yang saat ini menyaksikan siaran kami atau acara kami Gereja Anugerah Bethesda. Kami ucapkan selamat beribadah. Saat ini kita kembali merayakan karya Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita, tentang kasih-Nya bagi kita semua. Dia yang telah rela mati bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Dengan apa kita akan balas kebaikan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudaraku, saat ini mari kita tinggalkan semua aktivitas kita sejenak. Kita mau fokus, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut banyak dari kita, tetapi marilah berikan segenap hatimu. Kita mau menyembah Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Dan satu hal, walaupun acara kita, ibadah kita cuma lewat YouTube, tetapi saya percaya kalau kita merindukan Tuhan, Dia ada buat saudara, dan Dia siap melawat kehidupan kita semua, dan Dia siap memberkati kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan. Dan apapun yang engkau alami hari ini, percayalah Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami sangat bangga Tuhan. Kami memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami lewati bersama-Mu, dan kami merasakan kemenangan demi kemenangan telah kami lewati. Walaupun ada saat-saat Engkau mengizinkan kami untuk melewati lembah-lembah kekelaman, lembah air mata, tetapi satu hal Tuhan yang kami tahu, bahwa Tuhan ada di dekat kami, memegang kami dan memberikan kami terus kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik buat pengorbanan-Mu saat ini Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Mari Engkau ambil alih acara kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, dan kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami akan buka ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau yang layak kami puji Tuhan pagi hari ini. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Tiada nama lain. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan kami. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa, yes, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Setiamu di satu sejarah hidup.
pujian oh, dan kemuliaan oh, yeah. Ku tinggikan Engkau Tuhan, yes, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan lembut nyanyikan pujian ini. Ku tinggikan, yes, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, yes, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin, amin Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi oh, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, Sena, yes, oh, Sena, oh, Sena sudah oh, Sena, oh, Sena, oh, Hosana bagi Kau Rajaku. Ku agungkan Yesus Raja, Kau yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau Yesus Raja, Engkau Raja kami Tuhan, berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana,
kali meriah buat Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan selama-lamanya Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti Engkau Allahku. Kami ingin Engkau lebih lagi Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Oh, yang kami sembah, yang kami agungkan, hanya Engkau, hanya kami mau nyanyi tentang kebaikan-Mu. Kami mau nyanyi tentang kebesaran-Mu Tuhan. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Dahsyat, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Yes, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kekaguman kami akan karya-Mu yang dahsyat Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Yes, haleluya.
di sini. Engkau hadir bersama sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Engkau hadir bersama Bapak Ibu yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Yesus. Yesus Tuhan. Raya tak kasih hadir Tuhan. Thank you Lord. Yes. Engkau luar biasa. Yesus Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau layak menerima segala pujian. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji Engkau, bersorak, meninggikan nama-Mu, penuh dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib dan luar biasa. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kunaikan syukurku. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan saudaraku, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bahkan persembahan syukur mungkin, Bapak Ibu boleh berikan. Di bawah ini ada barcode, jadi Bapak Ibu boleh kirim lewat ATM atau kode barcode yang ada. Nah, puji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini hari-hari semakin jahat. Itu sebabnya dengan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita
memberikan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa melebihi dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal sambil kita mengingat kebaikan Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, Kaulah Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, oh, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Pagi hari ini Tuhan, dalam janji kami nyatakan hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami, Yesus. selamanya Sampai kan ku selamanya
setiamu, besar setiamu Tuhan, sungguh besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, dan kami percaya setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berfirman bagi kami semua, karena kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai pada pagi hari ini, biar senantiasa Tuhan pengurapan Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan dari mulutnya semuanya berasal dari Engkau, dan kami mau Tuhan diubahkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Bethesda yang Oma kasihi di dalam Tuhan, Ibu Gembala, semua para hamba-hamba Tuhan yang kekasih, para penatua, diaken dan jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama ya ndak baku dapa kita 1 tahun. Puji Tuhan, saya datang memang sedikit sedih karena biasa Pak Gembala ada, Pak Gembala senior, sekarang yang Gembala muda-muda, puji Tuhan. Nah oke, untuk tidak buang-buang waktu, tema kita pada hari ini ialah keagungan Jumat Agung. Keagungan Jumat Agung. Mengapa saya pilih tema ini? Oleh karena begitu banyak Jumat, tiap minggu ada Jumat, tiap minggu ada Jumat, tapi spesial ada Jumat Agung. Yang ibadah khusus kita lihat bahwa ada 3 kelompok masyarakat yang setiap minggu mengadakan ibadah pada minggu sengsara. Ialah yang pertama yang selalu ibadah pada hari Jumat. Latar belakangnya ibadah orang selalu hari Jumat itu karena ada Jumat Agung. Di situ mereka ibadah jam 12 siang, karena pada jam 12 siang itu Yesus itu berteriak Eloi Eloi lama sabatani. Dan 52 kali dalam 1 tahun mereka merayakan hari Jumat. Dan kemudian ada yang kedua, kelompok yang kedua ialah yang selalu beribadah hari Sabtu, ialah merayakan hari kematian Yesus Kristus. Selalu hari Sabtu ialah dari gereja Advent. Ya, mereka merayakan dan 52 kali dalam 1 tahun. Tetapi bertemu nanti pada Jumat Agung. Dan yang ketiga termasuk jemaat di sini ialah hari Minggu. Hari Minggu adalah hari istimewa, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. 52 kali dalam 1 tahun. Ya, per minggu 1 kali. Nah, tetapi kita bertemu 3 kelompok ini bertemu pada 1 hari dalam setiap tahun. 3 kelompok ini bertemu dalam 1 tahun yang namanya Jumat Agung. Baik yang ibadah tiap Jumat, baik yang ibadah tiap hari Sabtu, yang ibadah tiap hari Minggu, bertemu setahun sekali pada Jumat Agung. Dan biasanya itu pada jam 12 juga. Ya, selalu dikenang jam 12. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Jumat Agung diperingati 7 kali. Ya, waktu Yesus ada di atas bukit Golgota, dia mengucapkan 7 kata di atas waktu Jumat Agung itu. Artinya 7 minggu kita memperingati Jumat Agung, beda Advent. Kalau Natal itu cuma 4 minggu berturut-turut minggu Advent. Tetapi minggu sengsara itu 7 minggu. Artinya kita renungkan apa yang Tuhan telah buat, yang Yesus telah buat selama 7 minggu. Ya, telah 7 minggu. Bayangkan apa saja yang Tuhan buat untuk kita. Oma sempat mencatat 1.
Tuhan Yesus dijual 30 keping perak. Yang jual siapa? Staf ahli, orang kepercayaan dia, ialah Yudas, DP bendahara. Nah, kita lihat itu menjalar sampai gereja-gereja masa kini. Ada pengkhianatan di dalam tubuh gereja. Justru orang kepercayaan itu yang menjual Yesus dengan doi 30 keping perak. Yang kedua, saya hanya melihat yang ini saja, hal inti aja. 3 kali kasihan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, merayap Tuhan Yesus, merayap dia kasihan, minta, Bapa kalau boleh derita ini, ya sengsara ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu-lah yang jadi. Apa dijawab Tuhan 3 kali sampai menetes darah. Saya setiap kali ke Taman Getsemani selalu kebayang, so di sini ya kasihan. Tuhan Yesus merayap, bukan hanya berlutut, merayap sampai keringatnya seperti butir-butir darah mengalir dalam tubuhnya. Kalau boleh Bapa, derita ini, cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu-lah yang jadi. Dijawab oleh Bapa, jawabannya cuma dikasih malaikat beri kekuatan. Jemaat yang kekasih, banyak kali para hamba-hamba Tuhan kecewa di dalam gereja karena doa permintaannya tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan, ngambak di gereja padahal dia sudah pelayan gereja, dia anggota jemaat aktivis, ngambak tapi belajar dari Yesus. Coba kita belajar dari Yesus. Dia anak Allah minta sampai bercucuran darah, ndak dikasih, tapi dia ndak marah, dia ndak tersinggung, dia ndak ngambak. Ya, tetapi dia tetap taat apa kata Bapa. Ini yang kita harus belajar di dalam Jumat Agung ini. Apa yang telah Yesus lakukan, ketaatan dia sekalipun permintaan dia tidak dikabulkan, dia tidak ngambak, dia tidak kecewa, dia tidak marah. Ya, dia tidak marah kepada Tuhan. Saya kadang-kadang heran, begitu banyak hamba-hamba Tuhan suka marah-marah di gereja, ngambak kalau permintaannya tidak dikabulkan. Yang ketiga, Yesus ditangkap dan diadili secara hukum negara oleh Kayafas. Putusan pengadilan mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Apa dia dilepaskan? Tidak. Karena politik, masyarakat berkata salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal putusan pengadilan sudah ada, dia tidak salah. Tetapi karena hakimnya Kayafas hanya dengar apa kata masyarakat, bukan apa kata hukum, maka akhirnya dia serahkan Yesus di tangan algojo, ya, dan dia cuci tangan, tanda tak bersalah. Zaman kini juga, berapa banyak di pengadilan udah tahu kebenaran, tetapi demi politik, demi audiens, maka putusan pengadilan selalu kadang-kadang ditentukan oleh suara terbanyak, bukan apa kata hukum. Yang keempat, Tuhan Yesus dianiaya, dipukuli, diludahi, dicaci maki dengan segala kata-kata yang tidak tepat. Dia dibelenggu. Anda boleh bayangkan, dia tidak salah, tidak didapatkan kesalahan secara hukum, tetapi kenapa dia dibully begitu hebatnya? Dia diludahi. Kalian tahu kalau kita ludahi orang kan satu penghinaan. Kita kena ludah orang dah sengaja aja dia sudah tersinggung, apalagi supaya kita ludahin. Tetapi Yesus diam saja. Dia dibelenggu, dia diam saja. Dia tidak pernah, dia dicaci maki, ditempeleng pipi kiri, pipi kanan. Ya, maka dibilang kasih pipi kirimu, kasih pipi kanan. Ya, itu dia. Saudara yang kekasih, Yesus diam saja. Dia tekun memikul salib karena itu perintah Bapanya dalam surga. Jemaat yang kekasih, masa Jumat Agung ini kita memasuki minggu kelima loh. Yang saat ini nanti ketujuh nanti di Jumat Agung. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar bagaimana sungguh-sungguh
kesulitan yang dialami oleh Yesus menggantikan posisi kita. Seharusnya kitalah yang harus diludahi, kitalah yang karena kita pendosa, tapi Yesus rela menggantikan kita. Dia sanggup melakukan semua demi kita. Ketika dia ditaruh, diletakkan, saya cuma lupa melihat tadi malam berapa kilo dia itu beratnya salib itu, sampai Yesus tidak bisa memikulnya itu. Yesus jatuh. Ya, akhirnya kita lihat Yusuf dari Arimatea, dia yang menggantikan memikul salib sampai ke puncak bukit Golgota. Yang kelima, di puncak bukit Golgota dia disalibkan. Dia di tangannya yang selalu memberkati, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Tangan yang suka memberkati sekarang dipaku di atas kayu salib, menggantikan tangan-tangan kita, tangan manusia yang selalu mengerjakan kejahatan. Kepala Yesus yang tidak pernah memikirkan dosa, tidak pernah memikirkan mensolimin orang lain, ditaruh di mahkotai duri sampai berdarah-berdarah. Kepalanya itu menggantikan kepala kita, kepala saudara dan saya yang sering berpikir negatif, bicara yang negatif, ya, berpikir yang negatif. Kaki Yesus yang selalu pergi mencari jiwa-jiwa di pasar-pasar, di jalan-jalan, di mana-mana, dan mencari jiwa-jiwa, dipaku di atas kayu salib, menggantikan kaki-kaki kita. Jemaat yang kekasih, tetapi di atas bukit Golgota itu dia ada dikenal 7 kata Yesus. Kata yang pertama ialah ampunilah Bapa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa. Bukannya Yesus maki-maki, ya, tetapi ampunilah mereka. Yang membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kejahatan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, dari 7 saya cuma 3 aja. Yang kedua ialah tiba-tiba Bapaknya di surga tinggalkan dia. Dia tergantung antara langit dan bumi. Langit tidak bisa terima dia, surga tidak bisa terima dia, bumi juga tidak. Dia tergantung. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Saudaraku yang kekasih, upah dosa ditinggalkan Tuhan memang. Tetapi Yesus memikul semua itu sehingga sekalipun Anda dan saya berdosa, Tuhan Immanuel tetap beserta dengan kita. Amin. Luar biasa. Dan yang ketiga, setelah seluruh proses hukum, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Proses hukum seluruh sudah selesai. Dengan kata lain, yang seharusnya semua sengsara itu ditimpakan ke kita, Yesus sudah pikul semuanya dan sudah selesai. Inilah yang Yesus buat di Jumat Agung. Sehingga tema kita berkata, keagungan Jumat Agung. Tidak sampai di situ. Ketika dia bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke surga, ada beberapa tugas yang dia lakukan oleh Yesus. Yang pertama, Tuhan katakan, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Diberi kuasa kepada setiap hamba-hamba Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat, melepaskan orang daripada masalah-masalah. Tetapi yang terpenting saya lihat di sini ialah dari Yohanes 14. Kalau saya lihat Yohanes 14. Dalam Yohanes 14 suatu jaminan bahwa setiap orang percaya kepada Yesus itu masuk surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata demikian, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jaminan. Ini karya Jumat Agung. Jaminan pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Dia pergi ke Sekutu bukan hanya tinggalkan kita begitu saja, tetapi Immanuel. Ada dua nama Yesus waktu lahir, jangan lupa. Yang pertama namanya Yesus, artinya juru selamat. Habis dia selamatkan dosa kesalahan kita, dia tidak ditinggalkan begitu saja. Karena itu nama yang kedua adalah Immanuel. Sampai hari ini, dulu sekarang akan datang, dia tetap Immanuel. Artinya beserta dengan kita dalam suka duka kita. Dia menggembalakan kita, dia mendampingi kita, melindungi kita, dia satu jaminan untuk kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Ingat, jaminan kepastian masuk surga. Tuhan katakan jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut mengikuti Yesus. Pasti masuk surga, pasti masuk surga. Dikatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatmu sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang sangat menghiburkan saya. Ketika saya sudah 2 kali almarhum Gembala Jemaat Ketua Sinode kita di sini kembali ke surga, saya merasa aduh, bagaimana ya pertemanan kita yang cukup lama. Aku datang, iya biasa Pak Gembala di sini, kami di sisi saya suka jabat tangan jemaat-jemaat semuanya, merangkul jemaat. Sekarang iya ya, Pak Gembala sudah kembali ke rumah Bapak di surga, sudah dijemput. Itu yang menghiburkan saya. Ya, saya sangat terhibur sekali, luar biasa. Tuhan katakan apabila tempatmu nanti sudah selesai, aku akan menjemput kamu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Jaminan yang kedua ialah ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapakku. Tugas kita yang sudah menerima Yesus adalah pergi jadikan semua bangsa muridku. Pergi jadi misionari Allah. Gunakan kuasa yang Tuhan beri. Setiap tangan yang sudah menerima Yesus ada kuasa. Letakkan tangan atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Urapi mereka, berkati mereka. Ya, ini pekerjaan misionari Allah. Saya sedang tadi membaca visi misi tahun 2021 dari gereja di tempat ini. Ya, memang itulah visi, harus pekabaran Injil, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan ini visi Tuhan ayat 12. Sudah diberi kuasa, pergi kata Tuhan, pergi. Kamu akan mengerjakan apa Yesus pernah kerjakan, bahkan lebih hebat daripada itu. Kalau Yesus kan cuma putar-putar di Palestina, kita kan bisa ke ujung bumi, sampai ke ujung-ujung beberapa negara. Oma saya yang begini kasihan sudah pergi beberapa negara. Puji Tuhan untuk pekabaran Injil. Jaminan yang ketiga ialah ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kita semua punya banyak kebutuhan. Kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan jemaat, kebutuhan bernegara. Tuhan bilang mintalah kepadaku di dalam nama Yesus. Mintalah di dalam nama Yesus. Ya, kami para orang tua jangan minta sama anak, minta sama Yesus. Ya, minta sama, belum tentu anak kita bilang, mama, papa, kalau butuh apa minta sama saya, belum tentu. Tetapi Yesus katakan seluruh kebutuhan apapun yang kamu butuhkan, dan tentu kita butuhkan dalam Tuhan, aku akan memberikan asal kamu minta di dalam namaku. Pertanyaannya ialah, sama kata inilah yang Yesus buat untuk jemaat.
dan saya. Ya, seluruh tubuhnya tersalib menggantikan Anda dan saya. Tubuhnya sudah mati dan dikuburkan. Dan hari ketiga dia bangkit. Bagaimana dengan kita? Jemaat yang ada sidang jemaat anugerah Bethesda di sini, bagaimana dengan karakter Anda? Sudahkah seluruh kedagingan kita salibkan? Perlu perenungan? Sudah, ini loh Tuhan Yesus sudah buat. Nah sekarang Anda terima enggak? Sudah kau salibkan enggak kedaginganmu? Ini kalau masih ada kedagingan dalam jemaat, di dalam keluarga, ini yang menjadi duri. Ini jadi masalah kalau ada masih kehidupan daging. Sudahkah kita salibkan seluruh kedagingan? Buanglah segala karakter yang tidak baik, karakter yang gampang tersinggung, karakter yang tidak tabah, karakter yang mau menang sendiri, karakter yang suka bertengkar, karakter materialistis. Sudahkah kita buanglah segala sesuatu yang duniawi. Matikan itu. Sehingga yang kita kenakan dalam tubuh hanya 9 buah Roh Kudus. Dan di antaranya ialah sukacita, damai sejahtera, kasih. Itu yang harus menjadi gaya hidup kita yang sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Minggu Sengsara ini Jumat Agung, tema kita adalah keagungan Jumat Agung. Betapa luar biasanya. Bayangkan kelompok yang pertama tadi, tiap minggu, tiap hari Jumat jam 12 loh, jam 12. Mereka ibadah merayakan hari Jumat Agung. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Karena itu jangan menghina orang yang ibadah hari Jumat loh. Ya, ingat mereka ibadah hari Jumat itu punya latar belakang di sini. Jam 12 tepat loh, mereka jamnya punya tepat, cara mereka ibadah juga seperti itu loh. Itu luar biasa. Kok soal kelakuan itu urusan mereka dengan Tuhan, tapi luar biasa. Bagaimana kita yang suka merayakan hari Minggu, hari kebangkitan, hari kemenangan. Benar enggak kita sudah menang dengan karakter kita yang lama? Benar enggak kita sudah buang, kita menang dengan kedagingan kita. Sehingga yang ada dilihat oleh jemaat, dilihat oleh masyarakat hanyalah buah-buah Roh Kudus. Karena itu saya sebagai senior, rekan Pak almarhum Bapak Gembala dan Ibu mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati doa dan kasih dari Pendeta Ana Nenoharan. Amin. Dan saat ini Tuhan akan menurunkan berkat-Nya atas kita. Turunlah kiranya atas seluruh jemaat yang kekasih, berkat Jumat Agung, berkat daripada Allah Bapa yang telah menciptakan Jumat Agung, menyalibkan semua dosa dan kesalahan kami sehingga kami menjadi orang yang merdeka. Berkat daripada Yesus Kristus yang telah datang merubah kutuk menjadi berkat untuk kehidupan kami. Berkat daripada Rohul Kudus akan menghiburkan, menguatkan, memberkati dari Bapak Gembala Jemaat, seluruh stafnya, seluruh keluarga besar daripada Bapak Pendeta almarhum, bahkan seluruh jemaat yang kami kasih mulai siang ini sampai Yesus datang akan memberkati usahamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Allah membuat engkau pribadi yang berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.